Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat sebagai tugas terstruktur mata kuliah Praktikum Bahasa Indonesia dengan pengampu Ibu Novi Mayasari MPD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Listianingsih, NIM 1917405009 dari kelas 5 PGMIA. Di sini saya akan membahas tentang praktik pembelajaran semantik di Indonesia. Teman-teman, apa itu semantik? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, semantik adalah ilmu tentang makna kata dan kalimat, pengetahuan mengenai seluk-beluk dan pergeseran arti kata. Selain itu, semantik juga dapat diartikan sebagai struktur bahasa yang berhubungan dengan makna ungkapan atau struktur makna suatu wicara. Ada 4 aspek makna menurut Palmer, 1976. Yang pertama yaitu aspek pengertian. Pada aspek pengertian ini bisa dicapai apabila antara pembicara dari kawan bicara berbahasa sama. Yang kedua yaitu aspek perasaan. Pada aspek perasaan ini berhubungan dengan sikap pembicara dan situasi pembicaraan. Yang ketiga yaitu aspek nada. Pada aspek nada ini tentang bagaimana sikap pembicara terhadap lawan bicara. Hal ini melibatkan pembicara untuk memilih kata-kata yang sesuai dengan keadaan kawan bicara. Dan yang keempat yaitu aspek tujuan. Aspek tujuan ini dapat dikelompokkan berdasarkan sifat pernyataan yang diungkapkan oleh pembicara terhadap lawan bicara. Pernyataan ini dapat bersifat deklaratif, persuatif, imperatif, naratif, politis, dan pedagogis atau pendidikan. Jenis makna itu ada 3. Yang pertama yaitu leksikal. Leksikal ini merupakan makna lambang kebahasaan yang bersifat dasar. Makna jenis ini merujuk pada arti sebenarnya dari suatu bentuk kebahasaan yang dapat berdiri sendiri tanpa melihat konteks. Jadi, leksikal ini merupakan makna yang konstan dan tidak terikat dengan kata lain. Makna leksikal ini merupakan makna yang menurut kamus. Contoh, pensil. Pensil itu berbentuk panjang, terbuat dari kayu dan arang, kegunaan untuk menulis. Yang kedua yaitu senja, waktu hari setelah matahari terbenam setengah gelap. Yang kedua yaitu ada gramatikal. Makna dari gramatikal itu sendiri adalah kata yang berubah-ubah sesuai dengan konteks atau berkenaan dengan situasinya, yakni tempat, waktu, dan lingkungan penggunaan bahasa. Jadi, makna gramatikal ini merupakan kata yang diberi macam-macam imbuhan. Contohnya, jalan. Saya berjalan ke taman. Dari kata jalan itu mendapat imbuhan ber, menjadi berjalan. Yang kedua yaitu rumah. Saya tinggal di perumahan Pasir Indah. Pada kata perumahan mendapat imbuhan pe dan an. Dan yang terakhir yaitu makna kontekstual. Makna kontekstual ialah hubungan antara ujaran dengan situasi yang menaungi ujaran tersebut. Jadi, kontekstual ini merupakan makna yang muncul berdasarkan konteksnya. Contohnya, seluruh badanku terasa begitu sakit. Badan dimaknai sebagai tubuh manusia. Contoh yang kedua, badan perahu itu dicat menggunakan cat warna putih. Badan dimaknai sebagai bagian dari suatu benda. Di dalam kedua contoh kalimat tadi sama-sama menggunakan kata badan, tetapi konteksnya berbeda. Kesimpulan, jadi pada intinya, pembelajaran semantik ini merupakan pembelajaran dasar dalam belajar bahasa Indonesia itu sendiri. Karena di dalam pembelajaran semantik terdapat makna-makna yang harus kita ketahui untuk mempermudah penggunaan suatu kata dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.